Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berjumpa lagi ya untuk melanjutkan kuliah kita sebelum nanti masa reses, bukan reses ya, libur Lebaran ya. Kalau itu DPR ya untuk reses. Oke, ya seperti biasa ini kelompok kedua ya presentasi nanti. Tapi sebelumnya seperti biasa saya dulu yang mengemukakan isu ya untuk kita kita bahas bersama ya gitu. Sebetulnya sudah saya upload juga di Google Class, nanti bisa Anda lihat. Oke, suara saya jelas ya. Jelas, Pak. Oke, saya ingin melanjutkan pembahasan kita kemarin ya, yang untuk pelatihan Anda kalau Anda mengambil apa namanya pelatihan proteksi radiasi ya di Batan ya. Oke, pertama terkait dengan bab 1-2 sudah kemarin. Kemudian bab 3 ini tentang alat ukur radiasinya ya gitu. Jadi untuk pengenalan lah nanti, walaupun nanti dikenalkan lagi di sana ya. Dan saya juga sudah upload apa namanya. Oh ya, sorry. Kalau Anda baca di Google Class itu bentuk UAS kita itu berubah ya. Dari asalnya apa pengukuran alat kemudian sekarang berubah jadi tugas karena ada beberapa apa teman Anda yang tidak bisa luring ya. Walaupun katanya ujiannya saya belum baca aturannya bahwa nanti akan luring, saya kurang tahu. Oke, tapi yang jelas biar semua rata lah. Dan tapi tetap kalau Anda mau mencoba apa menggunakan peralatannya, saya sudah apa namanya menginstruksikan Mas Cipto untuk melayani Anda ya gitu. Cuman tadi itu hanya untuk kompetensi atau pengetahuan aja atau kompetensi Anda aja ya. Tapi menjadi tidak saya apa namanya tidak saya nilai di ujian akhir ya gitu. Itu tentang alat ukur radiasi yang ada di Mas Cipto. Kebetulan ada 3 atau 4 ya yang dosimeter saku ya di situ ada. Itu lumayan. Nah, kalau yang Geiger-Müller, kemudian scintillator dan sebagainya sebetulnya alat-alat standar yang ada di lab ya untuk apa namanya praktikum alfa, beta, gamma gitu ya. Jadi kita tuh sebetulnya sudah lengkap ya. Jadi detektor alfa, detektor gamma, detektor beta, nanti sinar X juga ada. Jadi untuk praktikumnya juga sudah lengkap gitu. Jadi Anda mestinya sudah bisa lihat-lihat di situ ya, detektor Geiger-Müller dan sebagainya ya, gitu. Di lab kita ada gitu ya. Jadi ya sebenarnya tidak usah kesulitan. Tapi untuk alat ukur sakunya itu juga Anda bisa lihat gitu di Mas Cipto atau bisa Anda pelajari juga. Jadi boleh silakan aja. Nah, Mas Cipto ready ya sebetulnya. Cuman Anda nanti harus hubungin Mas Ciptonya karena ya saya kurang tahu apa sekarang sudah 100% boleh diharuskan tendik itu masuk juga. Saya kurang tahu. Tapi Anda bisa kontak dulu ke Mas Cipto, janjian kapan mau mencoba alatnya dan sebagainya ya gitu. Oke. Nah, tapi sebelum itu tentunya ingin saya apa namanya saya perkenalkan dulu ya tentang alat ukur radiasi. Nah, yang jelas alat ukur radiasi itu diperlukan karena memang pertama sifat radiasi nuklir ya yang kalau misalnya dia dosinya terlalu tinggi itu kan bahaya gitu. Sehingga itu perlu ada alat deteksinya yang kebetulan panca indera kita itu tidak bisa gitu untuk mendeteksi itu. Jadi kalau bau masih kan, bau kemudian warna gitu masih bisa kita lihat lah. Nah, tapi untuk menutup lajunya dosis dari alfa, beta, gamma itu alat tubuh kita tidak bisa merasakan kecuali akan terpapar kan tentunya. Gitu bahayanya di situ. Nah, sehingga dan dia juga kan bisa nembus materi ya, tidak hanya misalnya untuk partikel-partikel kayak beta gitu ya, kemudian gamma itu dia tembusnya lumayan tinggi sehingga itu untuk dosis yang cukup besar itu bahaya ya gitu. Nah, makanya itu diperlukan alat radiasi, alat ukur radiasi. Nah, beberapa dari kita sebetulnya
kalau Anda nanti coba melihat peralatan standar yang terutama yang dosimeter saku dan sebagainya ya. Kita sebagai orang fisika sebetulnya tidak hanya menggunakan ya dituntutnya, tapi bagaimana karena kita sudah belajar juga tentang sensor, kemudian material, kita lebih dituntut juga gitu. Jadi kalau Anda tidak mau ke praktisi radiasinya ya, tapi Anda juga bisa berkontribusi dalam bagaimana meng-create peralatan itu gitu. Karena saya lihat kalau kita beli langsung gitu ya, peralatannya cukup mahal ya. Ada belasan juta harganya gitu. Ada yang 13 juta kalau saya lihat di AliExpress ya. Padahal itu cukup sederhana sebetulnya dan tidak rumit lah sebetulnya. Ketika ada misalnya ada tabung, kemudian di situ ada anoda, katoda, diberi gas, gasnya juga gas-gas argon dan sebagainya itu standar dan itu mudah sebetulnya. Nah ini kalau Anda mau membuat itu sebetulnya bisa juga ya. Jadi Anda membuat kemudian menjual ya, dan sehingga bisa jadi techno entrepreneur ya gitu. Nah, itu bisa juga sebetulnya. Jadi Anda sebagai orang fisikawan tidak melulu harus bagaimana, karena kan kalau orang teman-teman medis yang teman medis gitu ya, itu kan dia tidak bisa, dia tidak dibekali misalnya tentang prinsip scintillator, prinsip Geiger-Müller. Nah, Anda diajarin itu. Nah, sehingga kalau Anda bisa juga berkontribusi di situ ya. Jadi bagaimana membuat alat dari detektor ya. Tidak hanya memanfaatkan saja gitu. Oke di situ. Tapi sebelum ke situ tentunya ya Anda harus tahu dulu prinsip kerja alat seperti apa, kemudian Anda bisa memodif, nah sekarang kan sudah banyak juga ada Arduino, ada macam-macam ya alat-alat detektor. Bisa juga Anda menggunakan semikonduktor dan sebagainya. Ya, yang jelas di situ kan radiasi nuklir itu bisa mengionkan gas, bisa berinteraksi kan dengan molekul. Nah itu kalau ada perubahan tahanan dan perubahan apa itu bisa menjadi alat ukurnya juga seperti itu. Oke, jadi bisa seperti itu sebetulnya. Itu ada di kuliah sensor mestinya ya. Kalau Anda sepertinya ada kuliah sensor. Gitu. Nah, ini ada alat ukur radiasi ya kan. Jadi diperlukanlah alat ukur radiasi. Nah, untuk teman-teman yang teknik nuklir mungkin dia memanfaatkan alat ukur ini ya. Jadi ya alat ukur radiasi itu untuk mendeteksi dan mengukur tentunya radiasi ya. Apakah radionuklidanya itu berapa sih ya dosisnya dan berapa intensitasnya ya, laju dosisnya gitu. Atau kalau sinar X itu ya berapa intensitasnya kan bisa diukur kan gitu. Sejarak misalnya 1, 2, 3 meter dari sumber ya. Itu kan itu yang diperlukan kan sebetulnya. Jadi selain ilmu memanfaatkan alat ukur, ya Anda juga bisa sebetulnya bagaimana meng-create alat ukurnya. Itu riset yang mungkin nanti Anda bisa seperti ya tadi teknokrat ya gitu. Oke, nah alat yang diukurnya itu intensitas, laju dosis atau nanti dosisnya ya gitu. Kemudian juga alatnya terdiri dari biasanya dibedakan alat ukurnya itu menjadi dosimeter perorangan dan monitor area. Jadi ada yang ini dosimeter perorangan itu biasanya dibawa oleh pekerja radiasinya. Ya itu biasa bisa macam-macam nanti kita lihat ya. Kemudian dan juga ada monitor area, ada yang aktif dan yang pasif ya. Gitu ada yang tetap atau yang mobile juga ada ya, jadi untuk memonitor area ya. Dosimeter perorangan itu kaitannya nanti dengan bagaimana membekali si pekerja radiasi itu agar dia tidak terpapar. Karena kan ada aturannya ya. Saya juga minta Anda untuk coba baca-baca aturan terkait dengan proteksi radiasi itu ya. Jadi ada pekerja radiasi itu per tahunnya itu ada aturannya harus sekian Rongsen atau sekian Sievert dan seterusnya ya. Gitu. Itu ada aturannya. Nah,
dosimeter perorangan ini adalah mengukur radiasi yang secara akumulasi ya. Jadi mengukur dosis secara radiasinya secara akumulasinya yang muncul gitu, yang bisa kalau terukur di situ tuh berapa, itu akumulasi biasanya. Nah, kemudian jadi setiap pekerja radiasi itu ya harus selalu memakai atau menggunakan atau mengukur gitu. Sehingga dia bisa orang itu menghitung kalau dia di situ sekian laju dosisnya, sekian mikrosafat per jam misalnya, maka ketika dia bekerja sekian jam kali sekian tahun itu orang tahu bahwa dia itu terakumulasi dosis di tubuhnya itu sekian gitu. Sehingga harus diliburkan sekian saat dan seterusnya gitu. Itu untuk kebijakan ya, membuat kebijakan. Nah, jenis dari dosimeter perorangan itu ada jenisnya disebut dengan dosimeter saku. Disebut ada pendos, ada pocket dosimeter. Kemudian ada yang disebut dengan film badge ya. Film badge itu. Kemudian ada juga yang disebut dengan TLD atau thermoluminescent dosimeter ya, atau dosimeter thermoluminescent. Nah, ini mirip-mirip scintillator. Jadi ada dia fluoresen, bahan fluoresen yang itu kalau sudah kena paparan radiasi itu dia bisa berpendar ya gitu setelah dipanaskan. Jadi ada thermoluminescent dosimeter. Nanti kita lihat. Nah, kayaknya yang dimiliki Mas Cipto ini deh bagian pendos ya, pocket dosimeter. Kalau yang saya pernah lihat, yang ini dia mungkin punya dia yang ini ya, film badge ini ada. Oke, nah dosimeter saku ya, dosimeter saku yang tadi ini dosimeter saku ini dia pembacaannya analog ya, ya walaupun ada analog ada digital ya. Dia itu tersusun dari ada tabung silinder yang di situ berisi gas. Nah, biasanya sebelum digunakan itu harus di-charger dulu biar si jarumnya ini kalau Anda lihat gitu di belakangnya itu menuju 0 dulu gitu. Ini ada jarum kuas ya yang sensitif terhadap perubahan tegangan ya. Jadi nanti ketika ini di charger biar dia 0 ya. Kemudian ketika dikenai radiasi maka dia akan ada pengurangan potensial sehingga si jarumnya akan menyimpang. Nah, penyimpangan jarum itu bisa dikonversi ke nilai dosis gitu. Ya, nanti dia sebanding dengan intensitasnya ya, intensitas radiasinya. Semakin besar maka simpangannya akan semakin besar pula ya gitu. Jadi ini ada jadi si radiasinya itu mengionisasi gas-gas yang ada di dalam nih. Ya kan? Sehingga nanti ada ion negatif dan ion positif. Yang ion negatif tentunya ke anoda, ion negatif ke katoda, sehingga itu menjadi ada perubahan potensial ya. Jadi ada perubahan potensial yang menyebabkan si jarumnya itu bergerak gitu loh. Nah, pergerakan amplitudo jarumnya itu, ini kan manual ya, itu menunjukkan besarnya intensitas yang juga nanti bisa dikonversi ke nilai dosisnya. Nah, kan mudah kan sebetulnya. Jadi ada anoda, ada katoda, kemudian di dalamnya dikasih gas argon itu, kemudian ketika kena radiasi ya sudah nanti akan muncul simpangan ini. Nah, tentunya untuk kesimpangan dan sebagainya ya tinggal kita kalibrasi saja ya kan. Kalau simpangannya sekian milirongsen, ini kaitannya dengan dosis berapa kan seperti itu. Nah, ini alatnya ya. Jadi karakteristiknya dia bisa, keuntungannya tuh bisa langsung dibaca ya, dibaca ini milirongsen ya, milirongsen satunya ada, jadi ada bisa dari 0 kalau ketika di charge dia 0, kemudian ketika di paparan radiasi dia akan menyimpang sampai kira-kira 200 milirongsen. Nah, jadi ketika nanti sudah milirongsen ya lama-lama tuh juga hilang juga karena kan ini di udara kayak gitu ya, lama-lama tuh juga tapi ketika mau menolkan harus di cas dulu, di cas ya seperti itu. Jadi dia bisa dibaca langsung, akan tetapi tadi kurang teliti ya. Jadi sifat akumulasinya kurang baik sebetulnya.
Nah, ada dosimeter saku yang juga digital sekarang. Nah, tapi dia bukan menggunakan tabung yang berisi gas dan anoda katoda, tapi dia menggunakan apa namanya semikonduktor. Nah, mestinya sama ya, yang di semikonduktor itu kaitannya dengan men-trigger apa elektron valensi ya ke pita konduksi ya antara elektron terluar ke pita konduksi. Sebenarnya ya mirip-mirip juga. Jadi ada perubahan perpindahan. Kalau Anda bisa lihat bahwa semua peralatan itu kaitannya dengan sistem ionisasi ya. Bagaimana si radiasi itu bisa mengionkan gas kalau pakai tabung gas atau juga bisa mengubah elektron valensi ya dari ke pita konduksi dan sebagainya sehingga akan terjadi ada perubahan di sini arus ya yang kemudian dikonversi ke mikrosifat dan sebagainya. Nah, kalau ini langsung terbaca nih ya. Nah, ini harus juga sama ya, harus biar dia apa namanya valid harus dikalibrasi ya. Dan di Indonesia ya kalibratornya itu ada di Pusat Teknologi Keselamatan Meteorologi Radiasi Batan ya, karena yang memegang lisensinya di sana ya. Tapi kalau untuk latihan ini sebetulnya sih fine-fine aja ya. Dan tapi ini harganya lumayan juga ya. Kalau Anda lihat di AliExpress ya. Sekarang itu yang beberapa itu masih belasan juta gitu. Tapi sebenarnya kelihatannya sederhana loh kalau bikin. Nah, oke, yang berikutnya adalah film blade ya. Selain tadi dos saku ya, dosimeter, ada film blade. Nah, ini detektor terdiri dari detektor film dan holder ya di sini. Nah, jadi di sini filter pada holdernya itu ada macam-macam. Jadi ada satu tanpa filter, plastik dan seterusnya gitu. Dan ini udah jelas juga plastik gitu ya. Kemudian tembaga ya dan seterusnya. Nah, ini nanti apa namanya? Ada emulsi butiran perak dan seterusnya ya. Nah, ketika terpapar sumber radiasi, nanti akan ada berubah warna ya. Jadi semakin gelap itu apa namanya kehitamannya itu berarti semakin besar apa namanya tingkat radiasinya ya, tingkat dosisnya semakin besar gitu. Nah, tingkat kehitaman ini sebanding dengan dosis radiasi ini perlu alat pengukurannya ya, perlu alat pengukurannya gitu. Jadi kurva tingkat kehitaman filmnya ini mulai dari 10 milirem sampai kemudian dosis ya naik. Jadi semakin hitam berarti dosisnya semakin naik gitu. Ya, jadi nah akan tetapi memang detektor film blade ini sangat rentan dari pengaruh kelembaban tinggi ya gitu. Jadi sehingga nanti akan mempengaruhi tingkat keabuannya gitu ya. Nah, sifat karakteristiknya itu akumulasinya lebih baik daripada dosimeter sakunya dapat dan dia juga dapat didokumentasikan. Artinya keabuannya dan sebagainya itu bisa agak tahan lama gitu ya. Lain dengan yang dosimeter tadi yang dalam tabung itu terbatas sesaat habis itu kan nggak hilang lagi ya gitu. Dan dia akumulasi betul. Nah, yang berikutnya itu TLD ya, thermoluminescent apa namanya dosimeter. Ini prinsipnya mirip dengan bahan detektornya itu bahan kristal anorganik ya, CaSO4 atau LiF. Nah, ini tapi dia perlu yang namanya TLD reader ya, ada TLD reader. Nah, jadi kristal TLD terus dipanaskan maka akan muncul percikan cahayanya ya sebanding dengan dosisnya. Semakin banyak apa namanya dosis yang terakumulasi di situ maka percikannya akan semakin apa besar ya ketika TLD-nya dipanaskan. Makanya namanya thermoluminescent dosimeter. Nah, karakteristiknya dia lebih teliti dan setelah digunakan bisa digunakan lagi gitu ya. Oke, nah jadi karakteristik dosimeter personal ini kalau kita kumpulkan ini ada dosimeter kemudian karakteristiknya. Nah, dosimeternya tadi ada 3 macam ya, ada yang dosimeter saku isian gas, kemudian ada film blade
dan kemudian ada TLD. Nah, kalau dosimeter tadi dapat dibaca langsung ya keuntungannya, kemudian tapi ketelitiannya rendah dan akumulasinya kurang baik ya karena adanya arus bocor pada biasa arusnya bisa bocor ke lingkungan gitu ya. Nah, ini dia bisa digunakan untuk radiasi sinar X dan gamma. Jadi kalau Anda bawa alat itu dekat ke sumber gamma di lab, ya Anda akan dicek ya berapa laju dosisnya. Atau dibawa ke ruangannya, ke labnya Pak Bayu juga kalau sedang operasional Anda bisa ngukur gitu. Dan lucu waktu itu pernah juga ada dari Bapeten ya. Nah kebetulan mahasiswa Pak Bayu sedang eksperimen. Nah kita kunjungan tuh. Nah pada saat masuk alatnya mereka pada bunyi gitu loh. Jadi ketika masuk di pintu alatnya sudah pada bunyi sehingga pada keluar lagi itu. Nah, terus nanti gak kaget dia karena ternyata padahal kita nyantai-nyantai saja di dalamnya ada mahasiswa, ada termasuk juga dengan Pak Bayunya gitu di sana. Tapi si apa yang apa namanya ini si yang dari Batan itu pada kabur ya. Karena ternyata alat dosimeter sakunya dia itu udah pada bunyi. Artinya apa? Bahwa dosis meternya itu di jarak itu tuh cukup bahaya gitu loh. Nah, tapi kita tidak merasakan bahayanya ya. Karena memang tidak langsung terasa ya gitu. Sehingga waktu itu langsung diperintahkan agar itu ada penutupnya, ada shieldingnya dan sebagainya ya. Seperti itu. Nah, jadi kita tidak punya dosimeter waktu itu sehingga kita tenang-tenang saja ya gitu. Nah, mereka yang punya dosimeter langsung ada alatnya, dia ada apa namanya sirine bunyinya. Nah, itu yang dosimeter. Kemudian ada film blade tadi, dosisnya dapat dibaca ulang. Jadi karena kan dia kehitamannya itu bisa kemudian dibaca ya, ada readernya. Dapat dijadikan dokumentasi. Tapi dia terpengaruh oleh lingkungan, oleh panas, kelembaban gitu ya. Nah, kemudian film blade ini bisa mengukur radiasi beta, sinar X, gamma, dan neutron. Kalau Anda lihat kalau dosimeter ini dia hanya sinar X dan gamma. Tapi kalau blade itu bisa tadi karena apa namanya filternya macam-macam itu bisa beta, gamma, sinar X juga neutron. Nah, kemudian dosisnya memerlukan pemrosesan dan alat bantu dosimeternya gitu ya untuk read untuk membaca. Nah, kemudian juga TLD ini dapat digunakan berulang, kemudian ketelitiannya tinggi, kemudian juga tapi dia tidak terpengaruh oleh lingkungan ya, panas, kelembaban gitu. Nah, dia dapat mengukur dosis meter sinar X, gamma, dan neutron ya gitu. Kemudian pembacaan dosisnya memerlukan alat bantu, jadi ada TLD readernya ya. Oke, yang kedua itu adalah monitor area ya. Nah, jadi tadi ada dosimeter perorangan, kemudian ada monitor area yang B. Nah, ini mengukur laju dosis pada suatu lokasi tertentu gitu. Jadi pekerja radiasi memperkirakan dosis dan waktu tertentu. Jadi pada misalkan di alat ukur sinar X di rumah sakit, mestinya dia punya monitor area. Jadi pasang di situ untuk stasionernya menetap. Sehingga nanti ketika si apa namanya harus diperiksa terus ya. Ketika si apa namanya pekerja proteksi radiasi masuk, dia harus melihat dulu di situ berapa itu dosisnya di sekarang tahun tertentu ya gitu. Kalau memang tinggi ya tentunya harus ada tindakan kan gitu atau ya hati-hati gitu ya. Sehingga kalau Anda lihat di rongsen atau di apa pengobatan radioaktif itu mesti ada tanda silang bahayanya kan gitu. Jadi tidak boleh sembarangan orang masuk ya. Karena nanti bisa terpapar ya. Nah, nanti kita akan lihat keterpaparan orang itu efeknya apa sih? Nanti kita bisa lihat yang berikutnya ya. Nah, jadi monitor area, jadi peralatan monitor area itu betul-betul untuk mengukur dosis radiasi pada suatu lokasi tertentu yang memang di situ memang ada peralatan yang bisa menunjukkan radioaktif. Misalnya tadi apa peralatan X-ray untuk di kedokteran gigi, di NMR, di rumah sakit itu mestinya ada ya. Juga di lab atom inti mestinya juga ada. Tapi sekarang kayaknya nggak punya. Ya seharusnya ada ya. Nah itu untuk apa namanya memastikan bahwa area itu aman gitu kan. Jadi
sifatnya itu ada yang stasioner, memang di situ ada juga yang portable. Yang portable tentunya ya untuk mengukur kayak kemarin itu kasus di Jakarta itu kan ada limbah apa namanya limbah radioaktif. Nah tentunya untuk mengukurnya selain juga mengukur menggunakan tadi dosimeter atau apa gitu yang dikantongin sama si proteksi dia juga harusnya ada yang portable ya untuk mengukur survei meter namanya ya kayak gitu. Nah ini dia kan survei meternya. Jadi survei meter itu memberikan hasil pengukuran secara langsung pada saat melakukan pengukuran. Jadi si petugas proteksi radiasinya datang ke area di mana di situ ada limbah radioaktif yang dibuang nggak karuan. Jadi, nah sebetulnya kita bisa menduga ya. Tapi nggak tahu pemerintah kemarin bisa mencari nggak siapa yang buang. Nah di kita biasanya kalau yang buang itu orang besar nggak ketahuan juga. Itu kita bisa tahu kalau itu limbah bahan radioaktif mestinya tahu siapa yang membuang ya. Jadi si dianya sendiri mungkin bisa batan, bisa bisa apa namanya serpongnya sendiri ya. Kelupaan kali dikiranya sampah makanan malah yang terbuang sampah radioaktif ya. Nah, itu si petugasnya tentunya membuat survei meter itu ya sehingga bisa terbaca di situ berapa. Nah, kemudian jadi dia ada detektor, kemudian dia alat penunjang ya mestinya. Jadi ada ya bisa kalau itu tripod atau apalah gitu ya untuk kalau misalnya tidak bisa terjangkau langsung kan mestinya perlu alat ya. Nah, ini langkah sebelum memakai survei meter ya. Jadi biasanya ada beberapa langkah nih untuk sebelum menggunakan survei meter. Yang kalau dalam pelatihan proteksi radiasi ini sangat ditekankan dan memang ini SOP ya, SOP untuk ini sangat ketat ya. Jadi pertama sebelum menggunakan survei meter itu periksa sertifikat kalibrasinya. Jadi di alatnya itu selalu ada warna kuning. Itu ada sertifikat kalibrasinya. Jadi ada masa berlakunya, kemudian faktor kalibrasinya berapa. Kenapa perlu faktor kalibrasi? Karena nanti yang terukur dengan yang real itu biasanya ada faktor kalibrasinya. Jadi yang terukurnya itu berapa, itu yang realnya berapa, itu harus dikalikan faktor kalibrasi gitu. Tidak jadi yang terbaca dengan yang sesungguhnya itu harus dikalikan faktor kalibrasi. Dan masa berlakunya juga sangat ketat ya. Kalau misalnya di situ masa berlakunya sampai saat misalnya 30 April, nah 1 Mei udah nggak bisa digunakan gitu. Harus dikalibrasi lagi. Ya, yang bisa mengkalibrasi instansi yang punya lisensinya adalah Batan ya gitu. Kayak UGM kita nggak punya lisensi kalibrasi ya gitu. Sehingga peralatan kita terutama khusus untuk detektor-detektor gamma dan sebagainya itu nggak terkalibrasi banget gitu. Ada terkalibrasi dengan dengan peralatan standarnya pemerintah ya. Walaupun kita juga bisa mengkalibrasi sendiri sih sebetulnya kan. Jadi dengan dosis yang kita tahu itu kemudian kita kalibrasi dengan sifat detektor yang ada kita bisa buat juga grafik kalibrasinya gitu loh. Cuman memang kalau secara untuk perusahaan dan sebagainya itu tidak diakui ya. Karena kalibrator itu harus punya sertifikat kalibrasi ya gitu. Jadi ada yang pengeluaran sertifikat itu adalah yang sudah mendapat proof ya dari badan yang berwenang. Kalau di kita sih Bapeten kayak gitu. Nah, jadi selain melihat sertifikat kalibrasi, kemudian lihat juga baterainya. Jadi periksa baterainya, bagaimana nih baterainya, dicek dulu baterainya oke, penuh atau gimana ya. Kemudian pelajari pembacaan dan pengoperasian. Jadi periksa sertifikat, kemudian periksa baterai, pelajari pembacaan dan pengoperasiannya. Anda di situ kalau analog ini dikali 10 kali, dikali 100 kali dan sebagainya ya. Nah ini contoh sertifikat ya. Jadi kalibrasi ulang 9 Juli. Nah berarti nanti 10 Juli udah nggak berlaku nih survei meternya tadi gitu. Dia harus dikalibrasi lagi kan gitu sampai nanti berlaku ya. Ini rentang skala cesium 177
ini kali 100 sekian, faktor kalibrasinya kali 10 sekian faktor kalibrasinya. Nah ini nanti yang sesungguhnya itu harus dikalikan ini gitu loh. Kalau Anda pakai kali 10 atau kali 100 ya. Ini untuk cesium 177. Ini Pusdiklat Batan. Sertifikatnya nomor sekian ya. Tuh. Nah, kemudian kita lihat nih periksa baterai ya, tes baterai. Kalau ini baterai range oke ya gitu, sampai di sini ini oke. Ya, kalau dari sini berarti low, harus di-charge ya, harus di. Kemudian nanti periksa baterai, kemudian baterai tes, nanti ada rate mode-nya juga di sini ragam lajunya ada milligray per hours, microgray per hours ya kan. Kemudian integral mode-nya jadi milligray ya. Kemudian source check-nya juga ya dicek di sini. Nah, skala pembacaannya Anda bisa lihat di sini ada yang mikro rongsen per hours ya. Ini ada mikro ya rongsen juga ya. Seperti itu. Alatnya kalau Anda lihat tua-tua ya. Mungkin yang baru nggak kebeli lagi. Pastinya kita sudah bisa bikin sendiri ini ya. Oke, nah ini contoh alat apa survei meter ya. Jadi ya ini detektornya ya. Nah ini Anda lihat ini ada kali 0,1 kali 1 sampai 1000 kali ya. Bisa ya untuk biar jelas tentunya ya. Nah, dalam melakukan pengukuran ya, nilai yang ditampilkan alat ukur itu harus dikalikan dengan faktor kalibrasi gitu. Jadi ini yang terukur oleh alat kita, alat yang kita pakai. Nah, maka berapa faktor kalibrasinya harus dikalikan ini. Maka itu adalah laju dosis sebenarnya dari sumber gitu. Bisa jadi kan lebih gede yang kita lihat tuh kecil, tapi setelah dikali faktor kalibrasi jadi gede juga. Ternyata bahaya gitu. Oke, nah jadi rangkumannya radiasi pengion ini memiliki sifat yang khas, yaitu tidak dapat dirasakan secara langsung oleh panca indera kita gitu ya. Tapi tadi berbahaya karena dia bisa menembus ya ke indera kita gitu. Yang biasanya bahaya itu kalau menembus ke daerah-daerah reproduksi orang ya, itu bahaya banget gitu. Anda bisa bayangkan kalau itu ke laki-laki ke reproduksinya gitu. Terus bisa memecahkan kromosom kan bahaya banget itu. Ya, ke keturunan kita ya. Jadi alien bahaya banget. Kemudian alat ukur proteksi radiasi terdiri dari dosimeter perorangan dan monitor area namanya. Jadi istilahnya ini khas banget tapi nggak enak sebetulnya kan. Ini dosimeter perorangan sama monitor area. Jadi bagi dua dia kan. Jadi dosimeter perorangan sama monitor area. Gitu. Kemudian dosimeter perorangan yang banyak digunakan adalah dosimeter saku analog dan digital. Kemudian dosimeter film atau film blade, kemudian serta dosimeter thermoluminescent atau TLD gitu. Nah, dosimeter saku harus dikalibrasi. Nah, kemudian dosimeter film dan TLD dievaluasi oleh lembaga terakreditasi, yaitu tadi Batan ya. Nah, monitor area portable yang biasa digunakan pada radiografi industri adalah surveimeter ya, seperti itu. Nah, kemudian kelima, langkah penting yang perlu diperhatikan sebelum menggunakan surveimeter adalah A. Memeriksa sertifikat kalibrasi meliputi masa berlaku kalibrasi dan faktor kalibrasinya. B. Memeriksa baterai untuk menguji tegangan kerja detektor sesuai yang dibutuhkan enggak gitu. C. Mempelajari pengoperasian dan pembacaan ya, meliputi fungsi tombol, skala, dan satuan pembacaan dan juga display pada model digitalnya. Nah, kemudian faktor kalibrasi adalah nilai perbandingan laju dosis sebenarnya dengan laju dosis terukur. Nah, dalam pembacaan surveimeter, nilai laju dosis yang sebenarnya adalah nilai laju dosis terukur dikalikan dengan faktor kalibrasi. Gitu. Ini soal latihannya Anda aja sendiri. Oke, nah saya di Google Class itu saya cari-cari ada
menjelaskan tentang alatnya dan sebagainya, itu teman-teman yang praktikum tahun 2021 kayaknya teman-teman dari teknik ini. Batan tuh kan punya namanya Politeknik Nuklir ya. Nah, Politeknik Nuklir. Nanti bisa Anda lihat ya di Google Class. Kalau mereka menjelaskan juga. Mungkin cukup teknis sekali dan Anda bisa nanti setelah menonton video tersebut nanti bisa datang ke Mas Cipto untuk buktikan pelatihan seperti apa. Ya, gitu. Oke, mungkin dari saya itu nanti silahkan yang bertugas untuk presentasi ya. Kalau mau ada yang tanyakan silahkan. Halo? Iya Pak, izin bertanya. Ya, ya kan Mbak. Misalkan nih Pak, seseorang masuk ke yang daerah yang ada radiasinya, tapi dia nggak pakai alat ukur radiasi gitu. Terus pasca terpapar itu bisa nggak sih Pak dia mengecek berapa dosis yang diterima lewat pemeriksaan kesehatan gitu atau gimana Pak? Bisa atau tidak? Terima kasih Pak. Oke, kalau selama ini sebetulnya kalau Anda sudah terpapar, kemudian Anda keluar gitu ya, saya belum tahu apakah nanti si ada pengionnya di tubuh kita, kemudian kita dipasangkan di saku itu bisa itu terbaca lagi atau tidak ya? Saya belum tahu kita. Tapi yang jelas tadi biasanya kalau kita sudah masuk ke ruang yang di situ ada paparan radiasinya, kita hanya merasakan saja kan. Nah, tapi setelah keluar, ya kita nggak tahu terus orang ini sudah terpapar berapa. Nah, yang ada adalah makanya yang ada adalah alatnya itu kan. Karena tubuh kita itu memang bisa terionkan, cuman nanti tidak mungkin lagi kalau ada alatnya itu bisa memantulkan lagi gitu loh ke alatnya. Karena dia sudah bereaksi dengan tubuh kita kan. Gitu, Mbak. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Iya, oke. Karena kalau tubuh kita bisa memantulkan lagi, ini sebetulnya sesuatu yang nanti bisa kita labkan gitu ya. Tapi belum ada itu. Belum ada. Gitu. Ada yang lain? Kalau tidak ada, silakan yang akan presentasi ya. Ini giliran kelompok kedua. Siapa? Mau saya jadikan co-host? Saya Pak, izin share screen. Oke, siap Mas Alvin. Oke, sudah Mas, silakan. Apakah sudah terlihat? Sudah, Mas. Oke, ini kami dari kelompok 2. Ini anggotanya. Kami membuat presentasi tentang development and evaluation of utility of a respiratory monitoring and visual feedback system for radiotherapy using machine vision technology. Mungkin bisa dilanjutkan oleh Adit terlebih dahulu. Pendahuluan. Yang pertama, pendahuluan. Saat melakukan radioterapi, perubahan posisi tumor di dada dan perut sangat dipengaruhi oleh siklus pernapasan. RGRT bekerja dengan cara melakukan paparan radiasi yang berkaitan dengan siklus pernapasan tertentu yang ditetapkan dalam fase perencanaan. Fase perencanaan perawatan, di mana pergerakan tumor terkait erat dengan respirasi.
sehingga diperlukan pola pernapasan yang stabil dan teratur. Jika pasien tidak bisa bekerja sama, maka durasi pengobatan dapat menjadi lebih lama. Solusi untuk pengobatan yang lebih lama tersebut yaitu pemantauan pernapasan dan perangkat saluran pernapasan dapat digunakan untuk mengamati secara akurat pola pernapasan pasien. Namun, perangkat pemantauan pernapasan secara komersial yang tersedia saat ini sangat sensitif terhadap perubahan lingkungan sekitar dan diperlukan pelatihan yang memadai serta usaha dari pasien. Lanjut. Penelitian menggunakan teknologi mesin penglihatan atau machine vision technology yang murah, mudah digunakan, dan tidak terlalu membatasi. Machine vision technology digunakan untuk memperoleh sinyal pernapasan secara real-time dan untuk menganalisis pola pernapasan yang diperoleh dalam periode waktu tertentu. Sebelum melakukan aplikasi klinis, machine vision technology digunakan pada sukarelawan dewasa yang sehat untuk mengevaluasi kinerja dan akurasi pelacakan gambar, dan utilitas klinisnya dinilai dengan memantau stabilitas dan keteraturan pernapasan. Selanjutnya untuk bahan dan metode, di dalam penelitian ini tadi sudah dijelaskan menggunakan teknologi mesin penglihatan atau teknologi visi mesin. Teknologi yang banyak digunakan di berbagai bidang seperti bidang kontrol, inspeksi, pengukuran, dan pengenalan. Yang mana kalau dalam penelitian ini diterapkan untuk melacak pergerakan penanda yang tersinkron atau geraknya sama dengan pernapasan pada manusia. Sistem ini dibagi menjadi 2 unit. Unit yang pertama itu unit akuisisi gambar. Unit yang kedua untuk unit pemrosesan gambar. Untuk unit akuisisi ini digunakan untuk mengamati gerakan pernapasan. Lalu untuk unit pemrosesan yakni untuk memproses gambar yang dikumpulkan yang mewakili daerah yang ditinjau sebagai sinyal pernapasan real time. Lalu sensor gambar yang digunakan dalam unit akuisisi gambar ini menggunakan AC-A1300 yang memiliki resolusi 5,3 mikrometer yang juga memiliki kecepatan transmisi data hingga 60 frame per second. Lalu untuk pengumpulan datanya digunakan frame grabber yang mempunyai tingkat transmisi hingga 1000 MB per second per port. Nah, untuk pemrosesan gambarnya menggunakan program. Nah, programnya itu untuk menganalisis gerakan perut bagian atas dan bawah. Programnya dikembangkan untuk melacak objek tadi yang akan diamati secara real time menggunakan metode pencocokan geometris. Dari gambar 1 ini menunjukkan yang bagian kiri atas itu merupakan sinyal pernapasan yang diperoleh dari gerakan penanda yang ditempatkan pada perut pasien. Lalu yang gambar kanan atas itu layar analisis untuk sinyal pernapasan yang diukur. Lalu gambar kiri bawah itu adalah bentuk gelombang pernapasan rata-ratanya, dan gambar kanan bawah itu adalah layar panduan visual untuk pernapasan pasien. Next. Ini adalah diagram alur untuk prosedur radioterapinya. Jadi untuk proses CT simulation itu pada intinya melakukan pengukuran pada pola pernapasan pasien, lalu dianalisis, dan nanti akan muncul pernapasan referensinya. Lalu karena polanya itu beda-beda, nanti pada pasien
dipandu untuk proses pernapasannya agar teratur. Nah, nanti untuk di bagian pre-treatment ini ada seperti tadi layar panduan untuk pernapasan pada pasien. Kalau misalkan sudah teratur pernapasannya, maka proses radiasi penyinaran radiasi dapat dilakukan. Jika belum teratur, diulangi lagi sampai teratur agar dapat dilakukan proses penyinaran radiasi. Next. Oke, saya lanjutkan. Yang pertama untuk evaluasi kinerja mekanik sistem visi mesin, akurasi dari pelacakan gambar ini dievaluasi melalui perbandingan timbal balik antara data yang dikumpulkan melalui encoder di motor respiratory motion phantom dan informasi lokasi yang diamati melalui kamera sistem penglihatan mesin dalam berbagai kondisi. Metode pencocokan geometris dari sistem visi mesin diterapkan untuk menghasilkan sinyal pernapasan dari respiratory motion phantom. Nilai yang diamati diverifikasi melalui informasi lokasi yang disimpan dalam encoder respiratory motion phantom dan dibandingkan dengan nilai yang diperoleh melalui sistem gating pernapasan atau RPM varian medical system yang digunakan dalam pengaturan klinis. Yang kedua, evaluasi utilitas metode gating pernapasan dalam mencerminkan atau pola pernapasan. Dalam penelitian ini ada 10 orang volunteer yang sehat dalam posisi terlentang. Mereka akan diberi penanda untuk melekat pada abdomen, lalu diminta untuk bernapas selama 3 menit. Berdasarkan informasi pernapasan yang diperoleh oleh sistem penglihatan mesin, yakni ada amplitudo, periode, dan bentuk gelombang sinyal pernapasan dianalisis. Dan sinyal pernapasannya dihasilkan sinyal pernapasan referensi. Yang pertama, bentuk gelombang pernapasan referensi individual ditunjukkan kepada volunteer atau pasien. Lalu volunteer, ini urutannya, volunteer bernapas 3 menit sesuai bentuk gelombang. Lalu bentuk gelombang sinus periodenya 4 detik ditunjukkan kepada volunteer. Lalu volunteer menghembuskan nafas yang sesuai. Setelah percobaan, keteraturan dan stabilitas amplitudo dan periodisitas yang diukur dievaluasi tergantung pada pola pernapasan individu yang tercermin dalam gating pernapasan. Next. Selanjutnya adalah hasil percobaan tadi. Yang pertama itu dicari dulu jarak dari penanda dengan respiratory motion phantom dari kameranya. Di sini didapat hasilnya itu adalah 80 cm. Selanjutnya adalah hasil perbandingan pola sinyal dari sistem quasarnya yang dilihat dari mesin vision sistemnya. Terlihat hasilnya cukup sama, identik antara yang didapat dari informasi respiratory motion phantom dengan sistem RPM. Yang sebelah kiri itu adalah gambar untuk grafik pernafasan untuk pernafasan yang tertuntun atau terpimpin. Yang satunya adalah pernafasan yang bebas. Ini digunakan resolusinya adalah
12 frame per second dan 30 frame per second. Untuk yang dari mesin vision system itu 12 frame per second, untuk yang sistem RPM 30 frame per second. Selanjutnya itu grafik menunjukkan pergerakan yang diamati oleh mesin vision system dengan sistem RPM sepanjang satu siklus dengan amplitudenya dinormalisasikan dari sebesar 1. Di sini dapat dilihat kuadrat rata-rata ralat sinyalnya untuk mesin vision system dengan sistem RPM berturut-turut adalah 0,016 dan 0,037. Di sini untuk yang amplitudo dapat dilihat ketiganya itu menggunakan satuan sembarang, tidak dikonversi menjadi satuan SI dulu, dikarenakan lokasi penanda itu tidak bisa konstan, sehingga tetap menggunakan pengukuran pixel. Ini ada yang gambar sebelah kanan itu menunjukkan perbedaan pergerakan phantom dengan nilai yang teramati oleh mesin vision system berdasarkan kemiringan sinyal pernafasan. Oke. Di sini adalah hubungan antara ralat dan amplitudenya. Dapat dilihat semakin besar amplitudenya, ralat yang di ralat pengukuran amplitude dari vision machine itu semakin besar dan tidak bergantung pada arah pergerakan phantomnya. Ini adalah untuk hasil keteraturan pernafasan yang gambar untuk masing-masing volunteernya, untuk sukarelawannya. Di sini terlihat bahwa kebanyakan pernafasan lebih teratur pada saat guided breathing yang bentuk sine wave dibanding pada bernafas secara bebas. Kecuali untuk beberapa volunteer, yaitu volunteer yang ke-4, 5, 6, 7, sedangkan untuk yang periodenya ketidakteraturannya pada guided breathing itu pada volunteer 5 dan volunteer 7. Hanya saja yang di paper menyebutnya 40 dan 30% sukarelawan. Ini seperti tadi untuk yang amplitude menggunakan satuan sembarang karena pengukuran penandanya tidak konstan. Mungkin bisa dilanjutkan Aul. Halo Mas, suaranya tidak terdengar. Aul suaranya tidak terdengar.
Mungkin ada gangguan Mas Alvin. Mungkin saya lanjutkan dulu karena sepertinya teman saya ada masalah mic-nya. Untuk kelebihannya, penggunaan pola pernafasan sudah sesuai dengan pola pernafasan yang dialami pasien. Tidak perlu memasang, kelebihan selanjutnya tidak perlu memasang sensor pada pasien. Oh, ini oke, sepertinya dilanjutkan oleh Mas. Untuk kelebihannya di sini, yang pertama, penggunaan pada pola pernafasan itu sesuai dengan pola pernafasan alami dari pasien. Kemudian yang kedua itu tidak terdapat sensor yang dipasang pada pasien. Kemudian dapat dipakai pada berbagai macam kondisi tanpa memperdulikan pencahayaan, blur ataupun noise dan lain-lain. Kemudian yang terakhir itu kondisi pasien sendiri itu terlihat pada kamera, sehingga penanganan keadaan darurat pada saat terapi itu dapat dilakukan dengan lebih cepat. Oke, di sini untuk limitasinya itu, yang pertama mengenai jumlah frame setiap detiknya itu relatif rendah, karena proses gambar kualitas tinggi ini memerlukan kemampuan komputasi yang tinggi. Kemudian untuk penelitiannya itu dilakukan hanya menggunakan 10 volunteer, jumlah yang tidak cukup banyak, sehingga kesimpulan yang dicapai itu bisa jadi bukan merupakan konsensus umum gitu, karena hanya sedikit. Yang terakhir mengenai kesimpulan dari semua yang sudah kita bahas tadi, yaitu teknologi mesin penglihatan dapat memberikan hasil yang sangat memuaskan dan dapat digunakan dalam terapi RGRT tanpa memandang kondisi sekitar dan juga pola pernafasan yang irregular. Kemudian teknologi ini juga dapat berguna di masa yang akan datang untuk terapi radioaktif yang dimana itu targetnya bergerak sesuai dengan pola pernafasan. Terima kasih. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mungkin ada yang ditanyakan dari teman-teman. Oke, silakan ya diskusi. Teman-teman ada yang ingin konfirmasi atau ingin tanya lebih lanjut ya, silakan. Ini judulnya apa Mbak tadi? Enggak ini. Oke. Ini kaitannya radioterapi dengan ini ya, dengan respirasi ya. Oke, silakan. Ini sudah masuk ke dunia kedokteran ya, radioterapi dikaitkan dengan respiratori orang ya. Nggak ada? Oke, kalau tidak ada, ini ada pertanyaan itu Mbak di chat. Halo, Mas Alvin? Ya, silakan. Berarti selama ini hasil citra letak tumor kurang akurat ya? Tes, halo. Mungkin bisa dijawab. Oke, silahkan awal. Jadi tumor kan biasa, kalau tumor misalnya ada di paru-paru atau di hati itu kan biasa kalau ketika bernafas kan bergerak sesuai dengan pernafasan.
Nah, terapi radioaktif sebelumnya itu tuh di tubuh itu tuh dikasih apa namanya sensor inframerah, terus pasiennya disuruh bernafas sesuai dengan pola tertentu yang diberikan ketika di terapi radiasi supaya terapi radiasinya tepat mengenai tumornya sesuai dengan pergerakan. Jadi pergerakannya diatur sedemikian rupa dengan sensor inframerah supaya terapi radioaktifnya mengenai kepak tumornya. Nah, teknologi ini itu fungsinya supaya pengaturan pernafasannya itu sesuai dengan pola alami kita, bukan pola tertentu, misalnya pola sinus, sehingga pasiennya lebih nyaman ketika terapi radioaktif. Tujuan utamanya itu sebetulnya. Kalau dibilang akurat apa enggak, ya sudah cukup akurat yang sebelumnya, cuman mungkin kurang nyaman untuk pasiennya. Gimana? Oke, ada lagi silakan. Ini sistem radioterapi ya. Mas, ini kalau tidak salah papernya juga tahun 2022 ya Mas ya? Halo? Iya, Pak. Tahun 2022 ya? 2022. Oke, oke. Artinya ini juga ya update ya bahwa ada tentang mesin apa tadi, mesin ya ada berarti ada teknik yang lain lagi ya selain tadi photodynamic terapi, ada juga radioterapi ya, menggunakan radioterapi. Oke. Oke, jadi pada prinsipnya memang sekarang teknologi itu sudah melirik lagi ke selain pengion ya, itu ke radioterapi, radiasi radioterapi. Mungkin memang tidak termasuk kan ada photodynamic terapi, ada radioterapi. Berarti apa sumber-sumber yang memang apa lebih aman gitu ya untuk tubuh kita ya. Posisi tumor di dada. Oke. Oke. Oke, kalau tidak ada, kita cukupkan ya. Oke, Mas, sudah cukup ya. Saya akan menampilkan absen lagi kalau ada yang belum absen. Terima kasih pada kelompok 2 ya. Baik, sekian Baik, Pak. dari kelompok kami. Terima kasih. Baik, teman-teman semuanya ya. Berarti kuliah kita sudah cukup hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau yang belum absen ya. Kalau yang memang galat, ya Anda note aja ke saya. Kita lanjutkan lagi minggu depan. Terima kasih. Baik, Pak. Terima kasih. Coba. Oke, Mas.
Oke, sudah semua nih ya. Kita tutup ya.